Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idi Dewi Lestari dari Romel Angkatan 2025 dengan nomor NIM 25010500023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas tentang berbincang dalam bermedia sosial untuk memenuhi tugas literasi digital yang diampu oleh Bapak Nafi Setiasto, SPD, NPD. Tentunya kita semua sudah tidak asing dengan media sosial karena hampir setiap hari kita menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Namun, apakah kita sudah mengetahui apa itu media sosial, apa saja dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial, serta bagaimana cara berbijak dalam penggunaannya? Nah, pada video kali ini saya akan membahas pengertian media sosial, dampak media sosial, dan cara berbijak dalam bermedia sosial. Mari kita simak video berikut ini. Media sosial merupakan media digital berbasis internet yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi, serta berbagi informasi dengan orang lain secara online. Media sosial digunakan pengguna untuk membuat dan menyebarkan berbagai jenis konten seperti foto, video, pesan, maupun tulisan yang dapat dilihat oleh banyak orang dalam waktu yang cepat. Media sosial yang biasanya digunakan seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan berbagai jenis media sosial yang lainnya. Media sosial ini tidak selalu terus-menerus memberikan hal positif dalam penggunaannya. Namun, dalam penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak seperti dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dalam menggunakan media sosial yang pertama digunakan sebagai sarana komunikasi, yang kedua memudahkan untuk mencari informasi dan menambah wawasan, yang ketiga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, yang keempat dapat digunakan untuk transaksi jual beli secara online, dan yang kelima memperluas pertemanan dan hubungan. Selanjutnya, dampak negatif dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, penyebaran berita hoax atau informasi palsu. Yang kedua, menimbulkan ketergantungan terhadap media sosial. Yang ketiga, menurunnya interaksi sosial secara langsung. Dan yang keempat, terjadinya cyberbullying untuk mencapai tujuan atau menyakiti orang lain dengan cara berkomentar yang jelek ke akun orang lain. Yang kelima, rawan terjadinya penipuan di media sosial. Nah, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dalam bermedia sosial, mari kita pelajari cara berbijak dalam bermedia sosial. Cara bijak dalam bermedia sosial terdapat beberapa cara. Yang pertama, menyaring informasi sebelum menyebarluaskan kepada orang lain. Nah, jadi sebelum kita menyebarluaskan berita, kita harus mampu menyaring informasi yang didapat dan mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut, apakah benar atau tidak. Jika informasi tersebut terbukti benar, maka kita dapat menyebarluaskan kepada orang lain. Namun, jika informasi tersebut belum jelas atau terbukti tidak benar, sebaiknya kita hentikan penyebaran agar tidak menimbulkan berita hoax yang dapat merugikan banyak orang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik, sopan dalam bermedia sosial. Pada saat bermedia sosial dan akan berkomentar atau membuat sebuah unggahan, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang baik, santun, dan tidak menghina maupun menyakiti perasaan orang lain agar tidak menjadi salah paham atau terjadinya sebuah konflik satu sama lain. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Dalam penggunaan media sosial, kita harus menggunakannya untuk kegiatan yang memberikan manfaat seperti belajar, mencari informasi, berbagi ilmu, berjualan, atau membuat konten yang menginspirasi. Sehingga media sosial tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa dampak baik bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, membatasi penggunaan media sosial agar tidak berlebihan. Dalam penggunaan media sosial, kita perlu mengatur waktu penggunaan agar tidak terlalu lama bermain handphone, karena media sosial yang digunakan secara berlebihan dapat membuat seseorang menjadi bergantung pada media sosial dan menyepelekan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kelima, menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dalam penggunaan media sosial, kita harus berhati-hati untuk membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, password, atau data penting lainnya agar tidak digunakan untuk tindakan penipuan atau kejahatan. Yang keenam, tidak mudah terpancing emosi saat membaca komentar atau informasi tertentu. Nah, jika bermain media sosial dan melihat komentar negatif atau informasi yang memancing emosi, sebaiknya kita tetap tenang
dan berpikir secara bijak untuk mengatasinya. Terus tidak terpancing emosi atau marah dengan menggunakan kata-kata kasar. Yang ketujuh, menghindari tindakan cyberbullying atau kebencian. Dalam menggunakan media sosial, kita tidak boleh mengejek, menghina, atau memarahi orang lain melalui media sosial karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan dan berdampak buruk bagi korban. Nah, selain itu, jejak digital juga sulit menghilang karena media sosial yang sangat luas untuk jangkauan orang-orang. Dan yang kedelapan, menghargai pendapat orang lain di media sosial. Nah, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing di media sosial. Oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kepada orang lain, dan kita juga harus menjaga etika dengan tidak menyebarkan informasi pribadi milik orang lain tanpa izin, karena hal tersebut dapat merugikan dan melanggar privasi seseorang. Yang kesembilan, memilih teman dan cara pergaulan di media sosial. Nah, dalam bermedia sosial, kita harus berhati-hati dalam mencari maupun menerima teman di akun media sosial yang kita miliki agar terhindar dari pengaruh buruk serta tindakan kejahatan di media sosial. Nah, yang terakhir, yang ke-10, tidak membandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain di media sosial. Nah, dalam bermedia sosial, kita harus menyadari bahwa yang terlihat di media sosial belum tentu sesuai dengan kehidupan sebenarnya, sehingga tidak perlu merasa iri atau minder dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, video ini diharapkan kita semua dapat berbijak dalam menggunakan media sosial, serta mampu menilai diri sendiri apakah selama ini kita sudah menggunakan media sosial dengan baik atau belum. Jika merasa sudah baik, mari kita pertahankan dan terus menjadi lebih baik. Namun jika merasa belum bijak, mari kita belajar bersama-sama agar dapat menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan dampak baik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.